Sebelum kita mendengar apa Tuhan bagi kita di pagi hari ini, mari kita berdoa memuasa Tuhan untuk memimpin dan menuntun kami semua. Kami datang untuk jalan keputusan yang Tuhan Allah, karena dalam kasih Engkau sudah mengenal kami sebagai anak-anak kudus-Mu, dan dalam perjalanan ini kami selalu gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Karena jawab bersorak pada hari ini, minggu sengsara yang berbagi, Tuhan kami bersama-sama dengan kami. Roh Kudus menguasai hidup kami semua atas supaya sebagai anak-anak kudus-Mu kami kembali belajar bahwa di minggu sengsara ini Tuhan mau mengingatkan kami kembali melihat akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah buat bagi kami semua. Pimpin kami semua dengan kuasa agar sederhana di dalam kuasa kami mau mendengar, kami mau melakukan, sehingga dalam perjalanan hidup kami dilayakan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan Matius, kita pilih karena Matius pasal yang ke-26 ayat yang 36 sampai 29 dengan penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mengucap kesadaran, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Demikian jawab pasal pembacaan firman Tuhan untuk kita semua di minggu sengsara ini. Yesus mengajak kita sebagai orang percaya untuk menemukan, selalu menemukan tentang tarikat keselamatan. Tadi ujian dari majelis hidup ini ada kesempatan. Yang ada di tengah-tengah jemaat kita saat ini salah seorang ibu tua yang membawa jemaat-jemaat ini dari Maranatha sampai ke sini. Beliau hanya beliau masih ada satu saja, Ibu Weli. Terima kasih Ibu atas pertolongan Ibu yang sudah menolong jemaat-jemaat, membawa jemaat-jemaat yang dari Maranatha ke tempat ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan akan memberkati dalam perjalanan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tema yang diberikan semua bagi kita semua pada hari ini sengsara ini. Menyambut dalam pengorbanan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama, yaitu dari Injil Matius pasal 26 ayat yang 26 sampai 29. Dalam peristiwa ini kita melihat momen yang sangat penting dalam kehidupan Yesus, yaitu ketika ia mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Momen ini bukanlah sekedar perjamuan biasa, melainkan sebuah peristiwa yang penuh makna, di mana Yesus menetapkan perjamuan kudus sebagai tanda perjamuan baru antara Tuhan Allah dan umatnya. Yang pertama, Yesus memberikan dirinya sebagai korban. Dalam ayat yang Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan memberikan kepada murid-muridnya. Ia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kata-kata ini bukanlah menunjukkan belaka, melainkan sebuah penggelapan dari rencana Allah yang besar, yaitu Yesus sedang menyatakan bahwa tubuhnya akan dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Pengorbanan Yesus adalah bukti kasih Allah yang begitu besar bagi kita umat manusia.
Ia rela menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna, agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mempunyai hidup yang kekal. Kita dapat baca itu di dalam Yohanes pasal 3 pada ayat yang ke-16. Dalam roti yang dipecah-pecahkan itu, kita melihat gambar Tuhan Yesus yang bisa untuk kita semua. Yang kedua, darah Yesus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Selanjutnya dalam ayat 27 dan 28, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Yesus aman dari perjanjian baru antara Allah dan manusia. Dalam perjanjian lama, darah korban digunakan untuk menutup dosa, hanya untuk menutup dosa. Tetapi darah Yesus memiliki kuasa untuk menghapus dosa. Darah Yesus berkuasa untuk menghapus dosa kita secara sempurna. Melalui darahnya kita diampuni, kita dibuktikan, dan kita diterima sebagai anak-anaknya. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan pengorbanan Yesus yang begitu besar bagi kita semua. Kita diajak untuk merenungkan betapa mahal harga yang telah dibayar untuk keselamatan kita. Yang ketiga, menyatu dalam pengorbanan Yesus. Tema kita hari ini adalah menyatu dalam pengorbanan Yesus. Apa artinya menyatu dalam pengorbanan Yesus? Pertama, menyatu dalam pengorbanan Yesus berarti kita menerima kasih dan pengampunan dari Yesus. Dengan penuh syukur kita harus mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang memerlukan kasih dan kemuliaannya. Yang kedua, menyatu dalam pengorbanan Yesus berarti kita hidup sebagai orang-orang yang telah dikudus. Hidup kita harus mencerminkan kasih dan pengorbanan Yesus itu sendiri. Bagaimana Yesus memberikan dirinya bagi kita? Kita pun dipanggil untuk memberitakan diri kita bagi Yesus. Majelis Tuhan pertama memiliki sudah beberapa jemaat ini dari mana ada kembali. Di tempat ini kita mampu beribadah karena pengorbanan yang besar dari majelis yang pertama. Karena itu sebagai anak Tuhan yang mempercayakan dalam minggu selesai kita perlu belajar bahwa dalam kehidupan Yesus juga memerlukan kita semua sebagai saksi baginya untuk menyatakan kebenaran ini bahwa Yesus yang terjadi di dalam Tuhan yang sudah datang untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang tulus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bahwa ini sudah berbuat yang terbaik bagi kita. Bagaimana dengan kita semua? Mampukah kita mau melakukan segala tugas dan tanggung kita sebagai orang percaya untuk mempersiapkan jemaat ini sebagai saksi-saksi Kristus dalam tugas dan tanggung jawab kita semua. Yang ketiga, menyatu dalam pengorbanan Yesus. Menyatu dalam pengorbanan Yesus berarti kita memiliki pengharapan masa depan yang cerah. Dalam ayat 29 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Yesus berjanji tidak akan minum pokok anggur itu dan selama kita di dunia ini. Dia mengajak kita semua, tinggalkan rumah itu karena siapa di surga. Tuhan Allah sudah menyiapkan bagi kita minuman yang belum bukan.
Kita akan duduk bersama-sama di tempat yang dia disediakan untuk minum bersama-sama dan bersukacita bersama-sama dengan Yesus di tempat yang mana saudara. Yesus memberikan janji bahwa satu hari nanti kita akan bersukacita bersama-sama dalam kerajaan Allah. Ini adalah pengharapan yang menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Sebagai penutup dalam hidup sengsara yang tua ini, mari kita renungkan betapa beberapa langkah praktis untuk menyambut dalam pengorbanan Yesus. Yang pertama, bersyukur dan ingat setiap kali kita mengambil bagian dalam perjalanan Yesus, mari kita ingat pengorbanan Yesus dengan hati yang penuh syukur. Jadikan momen itu sebagai batu untuk merenungkan kasih Allah yang besar bagi kita semua. Yang kedua, hidup dalam kasih. Mari kita mengasihi sesama kita seperti Yesus telah mengasihi kita. Kasih itu harus nyata dalam tindakan, membantu yang benar, mengampuni yang salah, dan mendukung yang membutuhkan. Yang ketiga, mari kita berani membagi kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Jadikan hidup ini sebagai kesaksian yang tentang kasih Yesus. Dan terakhir, menyerahkan diri. Setiap hari, mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Hidup ini hanya sebentar lagi ujian untuk Yesus. Di dalam sementara itu Yesus menghendaki kita semua untuk melanjutkan misi keselamatan bagi manusia. Biarlah hendaknya jangan menjadi pusat hidup kita. Kita selalu menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang selalu setia menjaga dan melindungi kita. Bukan keinginan kita, tetapi berharap kepada Dia karena Dia mampu untuk memperbarui hidup kita untuk menjadi saksi-saksi. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Sing
Ini